Baik ya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya sehat. Senang sekali saya Anissa Faikotul Mukaromah. Di sini saya akan memandu jalannya seminar pada siang hari ini. Di seminar kali ini tentang kumpas strategi marketing UMKM di Indonesia, terutama di era digital. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas tuntas masalah tersebut. Strategi apa yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis dan para UMKM untuk membuat bisnisnya menjadi berkilau. Nah, pada umumnya pebisnis dan para pelaku UMKM itu menginginkan sebuah usaha yang maju, sebuah usaha yang berkilau, di mana perusahaan ingin selalu meningkatkan penjualannya, ingin mengupgrade strateginya agar selalu bisa bersaing di pasar bebas. Nah, tapi dalam kenyataannya para pelaku bisnis, para pelaku UMKM itu masih kesulitan. Bagaimana sih cara melakukan strategi penjualan agar menaikkan omset penjualan perusahaan? Dan mereka itu masih kesulitan dalam memasarkan produknya. Dan kali ini kita akan bahas tuntas apa itu strategi yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis dan para pelaku UMKM. Dengan di sini kita dapat mengetahui faktor apa sih yang menyebabkan UMKM dan para pelaku bisnis itu tidak bisa berkembang, dan tips dan trik apa saja sih yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam meningkatkan penjualannya. Nah, dalam kesempatan kali ini itu semua akan dibahas pada seminar kali ini. Beliau adalah seorang pakar internet marketing yang mempunyai perusahaan dengan nama Brand Bolo Kids. Perusahaan tersebut tentunya sudah mempunyai beberapa cabang di beberapa kota di Indonesia. Nah, untuk itu kita sambut beliau adalah Ibu Adelia Selvi Wijayanti. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita. Untuk yang pertama, nanti pemateri akan memaparkan materinya selama 30 menit. Dan kemudian sesi kedua dilanjutkan diskusi dengan moderator. Dan yang terakhir pada sesi ketiga akan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para audiens. Nah, untuk mempersingkat waktu, diskusi kali ini akan segera kita mulai. Untuk Ibu Adelia Selvi Wijaya memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, senang sekali saya di sini Adelia Selvi Wijayanti, biasa dipanggil Ibu Adel ya. Saya adalah seorang pakar internet marketing dan saya adalah owner dari perusahaan dengan Brand Bolo Kids yang beralamat kantor pusat di Jalan Rungkut, Sidoarjo. Nah, perusahaan Brand Bolo Kids itu merupakan perusahaan penyedia jasa layanan pengiklanan baik di media televisi, elektronik, dan media lainnya. Nah, senang sekali saya berada di sini untuk menyampaikan seminar yang berjudul Strategi Marketing UMKM di Indonesia, terutama di era digitalisasi. Saya akan memberikan stimulus kepada Anda semua bagaimana sih menjadi pelaku UMKM yang handal, pelaku bisnis yang bermanfaat bagi Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan strategi apa saja yang harus Anda lakukan. Tentunya semua pebisnis itu menginginkan bisnisnya itu berkembang lebih pesat, memiliki strategi yang baik, dan tidak kalah saing dengan para UMKM yang lain. Nah, kenapa di sini saya tertarik membahas UMKM? Karena UMKM itu merupakan penyumbang terbesar PDB di Indonesia. 60% PDB di Indonesia itu didukung oleh UMKM. Nah, Bapak Ibu semuanya tahu nggak kalau sebenarnya 97% pelaku tenaga kerja Indonesia itu disumbang oleh sektor UMKM. Namun kenyataannya di dalam UMKM yang ada di Indonesia itu ternyata kurang berdaya saing, competitive advantage di pasar bebas, dan UMKM di Indonesia itu lemah dalam pembiayaan. Untuk itu pemerintah mengembangkan beberapa cara untuk mengembangkan beberapa UMKM yang ada di Indonesia. Salah satunya pengembangan itu dilakukan untuk membentuk UMKM yang entrepreneur,
UMKM yang kreatif, UMKM yang produktif, dan database mengenai UMKM. Cara pemerintah dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia salah satunya membentuk lembaga pemeringkat UMKM dengan tujuan membentuk UMKM yang handal, menjembatani keuangan dari UMKM, serta menyusutkan atau biaya perolehan atau akuisisi dari debitur. Nah, untuk itu pemeran pemerintah itu sangat nyata dalam kegiatan UMKM untuk meningkatkan daya saing yang competitive advantage ketika berada di pasar bebas. Nah, sebelum kita mengetahui strategi apa sih yang dilakukan oleh UMKM, oleh para bisnis dalam menghadapi persaingan terutama di era digitalisasi saat ini, sebelum itu semua kita harus mengetahui faktor apa saja sih yang menyebabkan UMKM di Indonesia itu tidak berkembang pesat, hanya berkembang pada sektor nasional bukan internasional. Nah, kali ini akan kita bahas pada diskusi pada hari ini. Nah, apa sih penyebab UMKM di Indonesia itu tidak berkembang? Yang pertama adalah faktor pemasaran yang kurang, di mana UMKM yang ada di Indonesia itu sudah mempunyai kualitas yang baik dalam memproduksi barangnya, tetapi mereka tidak bisa melakukan pemasaran yang baik atau pemasarannya kurang, sehingga itu menyebabkan suatu usahanya itu mandek. Tidak ada pergeseran ataupun upgrade ke lebih yang besar. Karena pemasaran yang kurang itulah sehingga perusahaan tidak bisa meningkatkan omset penjualannya dan produksinya cenderung stagnan. Faktor yang kedua adalah pengetahuan sumber daya manusia yang terbatas. Baik jumlah sumber daya manusianya dan pengetahuan sumber daya manusia yang terbatas, hal itu akan sangat menghambat pertumbuhan UMKM. Karena adanya sektor operasional yang tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Contohnya kita lihat dari ketidakmampuan sumber daya manusianya dalam melakukan distribusi, dalam melakukan pemasaran. Contohnya tidak bisa melakukan pemasaran dengan baik melalui media internet. Nah, itu sendiri yang akan menyebabkan suatu UMKM tidak mau berkembang dengan pesat. Faktor yang ketiga adalah mengenai pemilihan lokasi dan tempat yang tidak tepat. Nah, itu akan menghambat suatu UMKM berdiri dengan baik dan tidak melakukan perkembangannya. Karena pemilihan lokasi itu merupakan hal yang wajib yang harus Anda lakukan ketika ingin mendirikan sebuah usaha. Karena lokasi itu mempengaruhi produksi. Biasanya kalau lokasinya tidak strategis, tidak menjangkau konsumen, dan malah itu berada pada para pesaing. Nah, itu akan menyebabkan bisnis Anda tidak mengalami kemajuan, bahkan akan cenderung stagnan dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang harus kita ketahui kenapa sih UMKM tidak bisa melakukan perkembangannya, tidak bisa melakukan peningkatannya di Indonesia. Nah, ketika kita sudah mengetahui faktor-faktor tersebut, kita dapat melakukan strategi apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan UMKM kita. Nah, setelah kita mengetahui berbagai faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia, selanjutnya kita harus menerapkan strategi itu dalam meningkatkan penjualan, dimana ketika penjualan itu naik, maka UMKM akan berkembang pesat. Salah satunya dengan cara kita harus memahami kebutuhan konsumen. Apa sih yang konsumen butuhkan? Kalau kita tidak memproduksi secara tepat, maka produk kita tidak akan diterima baik oleh konsumen. Kita harus memahami kebutuhan konsumen, layak tidaknya kita memproduksi suatu barang di lingkupan konsumen tersebut, dan kita harus memberikan pemahaman kepada konsumen tentang apa sih yang kita produksi. Dengan begitu konsumen akan memberikan pilihannya ketika ingin membeli produk kita atau tidak. Strategi penjualan yang pertama yakni kita harus memahami kebutuhan konsumen. Kita harus memberikan stimulus kepada konsumen tentang produk apa yang kita produksi. Dengan begitu konsumen akan mengetahui apa sih produk yang kita produksi dan berguna atau tidak sih produk tersebut untuk konsumen. Jadi kita harus memahami konsumen itu menginginkan apa, dan konsumen itu
ingin produk kita itu seperti apa agar memiliki daya tarik konsumen, sehingga konsumen akan membeli produk kita, sehingga penjualan akan naik dan perkembangan bisnis kita akan lebih maju. Yang kedua adalah kita harus menciptakan produk yang unik. Apa sih produk yang unik itu? Produk yang unik itu membedakan dari para pesaing lain. Jadi produk yang unik itu akan memberikan suatu pandangan kepada konsumen untuk mengkonsumsi karena keunikan tersebut. Nah, selain itu produk yang unik itu banyak dicari oleh konsumen karena itu menjadi pembeda antara produk kita dengan produk pesaing, sehingga hal tersebut tentunya akan mendapat daya tarik konsumen dan meningkatkan penjualan di bisnis kita. Kemudian kita harus membuat produk tersebut dengan iklan yang jelas. Contohnya ketika kita ingin memproduksi suatu minuman. Nah, dengan memproduksi minuman tersebut kita harus mencari tujuan yang jelas. Apa sih yang kita iklankan dari produk tersebut? Contohnya adalah varian rasa. Nah, varian terbaru dari minuman yang kita produksi, kita harus menonjolkan varian rasa apa sih yang seharusnya kita tampilkan dalam iklan tersebut. Nah, dengan itu pastinya konsumen akan tertarik pada produk kita dan mencoba produk kita dengan rasa yang terbaru tersebut. Kemudian kita lakukan online marketing selain offline, ya. Kita harus melakukan online marketing. Tentunya berbagai media sosial pun sudah tersedia, ya. Kita hanya dengan mengepost produk kita, mendeskripsikan dengan baik. Nah, dengan begitu konsumen akan tertarik dan membeli produk kita. Online marketing bisa dilakukan melalui website. Kita membuat website sendiri untuk usaha kita, terus lalu kita mengepostnya dalam IG ataupun Facebook, WA dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu jitu menarik konsumen karena dengan begitu produk kita dapat dikenal luas oleh konsumen di berbagai daerah. Cara yang selanjutnya adalah buat promo menarik. Nah, promo menarik merupakan daya tarik konsumen tersendiri terhadap produk. Nah, bisa kita lihat ketika Bapak Ibu semuanya membeli sebuah produk, ya, beli satu dapat satu free. Nah, itu tentunya konsumen akan sangat tertarik dan ingin mencoba produk apa sih yang sedang dijual oleh perusahaan ini, oleh pebisnis ini. Nah, itu bisa menjadikan peningkatan tersendiri bagi produksi kita. Nah, promo yang menarik itu membuat omset penjualan kita akan menjadi lebih baik dan meningkat di setiap harinya. Kita memberikan promo menarik contohnya di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal. Strategi yang terakhir adalah kita harus konsisten dalam memasarkan produk kita. Nah, produk kita harus kita olah menjadi suatu produk yang baik dan dapat diterima masyarakat. Kita harus konsisten pada satu produk dulu, ya. Kemudian kita kembangkan, dan ketika sudah diterima oleh masyarakat besar, lalu kita akan memperbanyak produk tersebut. Jadi tahap terakhir dari semua strategi adalah kita harus konsisten. Dengan konsisten semuanya akan berjalan lebih baik dan usaha kita akan lebih maju. Nah, itulah strategi dan cara memasarkan produk dengan baik untuk meningkatkan daya saing UMKM kita, terutama di era digitalisasi. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya, sekian. Baik, terima kasih untuk Ibu Adelia Selvi Wijayanti yang telah memaparkan materinya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada sesi yang kedua, yakni tanya jawab dengan Ibu Selvi Adelia Wijayanti. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada siang hari ini. Saya bertanya-tanya, apakah sih peran pemerintah dalam memajukan sektor UMKM yang ada di Indonesia, terutama dengan adanya digitalisasi di era sekarang? Baik, Bu, itu yang ingin saya sampaikan. Kita diskusikan bersama-sama dengan para audiens. Baiklah, Mbak Anissa, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anda. Apa sih bukti nyata dukungan pemerintah memajukan sektor UMKM yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita lihat dari sektor pajakan. Pemerintah memberikan keringanan dalam menyetorkan pajak untuk para UMKM.
Dulunya UMKM itu diberikan sekitar 1% dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Nah, sekarang ada keringanan pajak sekitar 0,5%. Nah, dengan ini diharapkan pelaku usaha itu bisa membayar pajaknya dengan tepat dan bisa meningkatkan meningkatkan UMKM-nya, sehingga kalau pajaknya minim itu akan meningkatkan pertumbuhan UMKM-nya dengan membuka berbagai cabang baru. Yang kedua adalah pemerintah itu melakukan usahanya dengan cara memperluas pasar baru dengan cara pemerintah menjalin kerjasama dengan pemilik mall. Di sini para pelaku UMKM itu bisa bekerja sama dengan menyetorkan produknya kepada mal-mal yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Dengan itu para UMKM itu bisa bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari berbagai daerah. Dengan itu akan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Yang ketiga, kita lihat dari pemerintah itu memberikan dukungan dana atau kemudahan dalam melakukan kredit. Jadi para UMKM itu diberikan kemudahan dalam mengangsur. Nah, itulah bentuk dukungan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan UMKM di Indonesia dengan adanya era digitalisasi untuk saat ini. Itu ya Mbak Anissa. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekarang masuk pada sesi yang ketiga, yakni sesi tanya jawab dengan para audien. Silahkan ya, bagi yang ingin bertanya, silahkan menyebutkan nama dan nama asal daerahnya. Silahkan, bagi yang mau bertanya, silahkan. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Sinta ya tadi, bagaimana sih tips dan trik sukses menjadi seorang pengusaha dan pelaku UMKM yang hebat? Ya, yang pertama adalah kunci sukses dan UMKM Anda itu menjadi baik itu adalah berasal dari keyakinan Anda sendiri. Kalau Anda itu yakin bisa, yakin berhasil, pasti akan yakin juga untuk sukses. Nah, itu adalah kunci dari keberhasilan suatu usaha yang akan Anda rintis. Karena yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan adalah nomor satu dari kita untuk memulai suatu usaha. Seperti kata Steve Jobs, if you can dream it, you can do it. Nah, ketika Anda memiliki kemauan yang kuat, kemampuan, dan itu akan Anda lakukan, pasti itu bisa Anda lakukan dengan baik. Terlebih Anda juga melakukannya dengan usaha, pasti itu akan berhasil untuk memulai bisnis Anda. Jadi Anda harus melakukan mimpi-mimpi yang besar dan melakukan usaha dari mimpi tersebut. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menjadi pebisnis yang sukses. Dan selanjutnya kita harus selalu bersyukur terhadap yang kita raih. Dan apapun yang kita raih, kita harus selalu mensyukuri. Jangan ketinggalan ya, kita harus selalu menerima kritik dari orang lain untuk pengembangan diri kita. Itu baik kritik positif maupun negatif harus kita terima untuk pengembangan kita lebih baik. Kemudian kita harus belajar dari yang telah sukses. Nah, itu sangat penting karena yang sukses itu akan mendekati diri kita kepada lebih kesuksesan. Jadi kita mendekat kepada orang yang sukses untuk meniru apa sih yang menyebabkan seseorang itu sukses. Nah, kita harus mencetak ATM. Apa sih ATM itu? ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itulah tips dan trik cara menjadi seorang pengusaha yang sukses. Terima kasih ya, semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Bapak Ibu semuanya dan Mbak Sinta ya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kepada audien yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada hari ini. Akhirnya saya Anissa Faikotul Mukaromah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.